Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang guru bernama Pak Budi. Ia adalah sosok yang penuh dedikasi, mengabdikan dirinya untuk mendidik anak-anak di sekolah kecil yang hanya memiliki 3 ruang kelas. Sekolah itu tidak dilengkapi dengan fasilitas modern, namun di dalamnya terdapat semangat yang luar biasa. Pak Budi selalu hadir dengan senyum ramah, mengenakan pakaian sederhana yang sudah mulai usang, tetapi semangatnya tak pernah pudar. Hari itu adalah hari pertama setelah liburan panjang. Pak Budi berjalan menuju sekolah dengan langkah yang tenang, menyusuri jalan setapak yang dilapisi dedaunan kering. Ia melewati rumah-rumah penduduk yang masih tertidur lelap. Hanya suara ayam jantan yang terdengar dari kejauhan. Setiap langkahnya terasa penuh makna, seolah-olah membawa harapan bagi masa depan desa ini. Sesampainya di sekolah, ia melihat anak-anak sudah berkumpul di halaman, menanti kedatangannya. Meskipun kondisi sekolah serba kekurangan, Pak Budi tidak pernah mengeluh. Ia tahu bahwa di tangan merekalah masa depan desa ini akan terbentuk. Anak-anak itu, meski berasal dari keluarga miskin, memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Mereka tahu betul bahwa pendidikan adalah kunci untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Pak Budi membuka pintu kelas dengan lembut, lalu mengajak anak-anak untuk masuk. Hari itu, ia memutuskan untuk mengajarkan pelajaran tentang pentingnya kerja keras dan menghargai setiap proses yang dilalui. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bukan hanya sekadar ilmu, tetapi juga kehidupan yang dihidupi dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Ia ingin mereka tahu bahwa meskipun jalan yang harus ditempuh tidak selalu mulus, setiap langkah mereka akan meninggalkan jejak yang berarti. Sambil mengajar, Pak Budi melihat wajah-wajah polos itu dengan penuh kasih sayang. Ia tahu betul bahwa mereka adalah generasi yang akan meneruskan perjuangan, yang akan membawa desa ini menuju perubahan. Tapi, di balik keteguhan hati Pak Budi, ada kerinduan yang mendalam, kerinduan untuk melihat anak-anak ini tumbuh bukan hanya menjadi cerdas, tetapi juga menjadi manusia yang berintegritas. Setelah pelajaran berakhir, anak-anak pun pulang dengan semangat baru. Pak Budi tetap berdiri di depan kelas, menatap jalanan yang mulai sepi. Di dalam dirinya, ada tekad yang kuat. Ia akan terus mengajar dengan sepenuh hati, menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan, hingga suatu hari nanti jejak langkahnya akan terlihat di hati setiap murid yang pernah belajar darinya. Pagi itu, langit terlihat cerah dengan sinar matahari yang menyinari setiap sudut desa. Pak Budi sudah berada di sekolah lebih awal. Seperti biasa, ia sedang duduk di ruang guru yang sederhana, menyiapkan bahan ajar untuk hari itu. Meskipun segala sesuatu terasa kekurangan, hatinya penuh dengan rasa syukur karena masih bisa mengajar anak-anak yang penuh semangat. Meski tidak ada sarana yang mewah, ia yakin bahwa setiap detik yang dihabiskan di sekolah adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Beberapa menit kemudian, satu persatu anak-anak mulai datang. Mereka datang dengan langkah riang, meskipun sebagian besar dari mereka harus menempuh jarak jauh untuk sampai ke sekolah. Ada yang berjalan kaki, ada pula yang dibonceng dengan sepeda. Pak Budi menatap mereka dengan penuh kasih. Ia tahu, anak-anak ini memiliki potensi besar, meskipun hidup mereka tak selalu mudah. Pada hari itu, Pak Budi ingin mengajarkan anak-anak tentang pentingnya impian dan tujuan hidup. Ia merasa sangat perlu untuk menanamkan dalam pikiran mereka bahwa pendidikan bukan hanya tentang menghafal pelajaran, tetapi tentang memahami tujuan hidup yang lebih besar. Dalam setiap percakapan, ia selalu mengingatkan bahwa setiap orang, tak peduli latar belakangnya, berhak bermimpi dan berjuang mewujudkan impian itu. Anak-anak, kata Pak Budi sambil berdiri di depan kelas, hidup ini penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh dengan peluang. Apa yang kalian pelajari hari ini akan membuka jalan untuk masa depan kalian. Ingatlah, meskipun hidup kita sederhana, kita selalu bisa memilih untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal yang kita lakukan. Pak Budi selalu menekankan pentingnya proses. Ia seringkali bercerita tentang perjuangannya semasa muda, ketika ia juga harus melalui banyak kesulitan untuk mendapatkan pendidikan. Ia ingin anak-anak itu tahu bahwa apapun yang terjadi,
Mereka tidak boleh menyerah. Setiap kesulitan adalah pelajaran yang akan membuat mereka lebih kuat dan lebih siap menghadapi tantangan yang akan datang. Saat pelajaran berakhir, Pak Budi mengajak mereka untuk berdiskusi. Banyak dari anak-anak itu yang mengungkapkan impian mereka, meskipun ada juga yang masih ragu. Mereka tidak tahu apakah impian itu mungkin tercapai, mengingat keterbatasan yang mereka hadapi. Pak Budi hanya tersenyum, lalu berkata, "Jangan takut bermimpi besar. Langkah pertama adalah percaya bahwa kalian bisa. Setelah itu, kita akan mencari cara bersama-sama untuk mewujudkannya." Sore itu, saat anak-anak pulang ke rumah mereka, Pak Budi berdiri di depan sekolah, memandang mereka satu persatu dengan rasa bangga. Setiap langkah yang mereka ambil, meskipun kecil, adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah. Dan Pak Budi tahu, meskipun tidak banyak yang tahu, ia sudah meninggalkan jejak yang akan terus dikenang oleh mereka. Jejak yang tak akan pernah pudar, meskipun waktu terus berjalan. Waktu terus berlalu, dan Pak Budi tetap menjalankan rutinitasnya di sekolah. Setiap hari, ia hadir dengan semangat yang tidak pernah surut. Meskipun kondisi sekolah masih jauh dari ideal, Pak Budi berusaha menciptakan atmosfer belajar yang menyenangkan. Ia tahu bahwa anak-anak ini tidak hanya membutuhkan pengetahuan, tetapi juga perhatian dan kasih sayang yang tulus. Tanpa itu, pendidikan hanya akan menjadi rutinitas kosong tanpa makna. Pada suatu pagi, sekolah mendapat kabar bahwa ada program beasiswa dari sebuah yayasan yang menawarkan kesempatan bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kabar itu langsung disambut dengan antusiasme oleh anak-anak dan orang tua mereka. Namun, Pak Budi tahu bahwa bukan hanya kemampuan akademis yang menjadi penentu, melainkan juga tekad dan semangat juang. Ia mulai memikirkan siapa saja anak-anak yang layak untuk mengikuti program tersebut. Salah satu anak yang terlintas dalam pikirannya adalah Rina, seorang siswi kelas 5 yang selalu rajin dan tidak pernah absen. Meskipun berasal dari keluarga yang sangat sederhana, Rina selalu menunjukkan kegigihan yang luar biasa dalam belajar. Ia selalu mengerjakan tugas dengan penuh perhatian dan tidak pernah mengeluh meski seringkali harus membantu orang tuanya di ladang setelah pulang sekolah. Rina adalah contoh nyata dari anak yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki semangat pantang menyerah. Namun, ada satu hal yang membuat Pak Budi ragu. Rina seringkali merasa kurang percaya diri. Ia merasa impiannya untuk melanjutkan sekolah keluar desa hanya sebatas angan-angan, karena ia tahu betul betapa besar tantangan yang harus dihadapinya. Ia khawatir jika ia gagal, itu akan menjadi beban bagi keluarganya yang sudah begitu sederhana. Pak Budi mengajak Rina untuk berbicara setelah pelajaran selesai. Di bawah pohon besar yang ada di halaman sekolah, Pak Budi memandang wajah Rina dengan penuh perhatian. "Rina," kata Pak Budi lembut, "kamu memiliki potensi yang luar biasa. Jangan biarkan ketakutan atau keraguan menghalangi impianmu. Kamu layak untuk mencapai apa yang kamu inginkan." Rina menundukkan kepala. Wajahnya tampak cemas. "Tapi, Pak, saya bukan anak orang kaya. Orang tua saya tidak punya banyak uang untuk biaya pendidikan lebih tinggi. Kalau saya gagal, saya takut mengecewakan mereka." Pak Budi tersenyum dan menyentuh bahu Rina dengan penuh kehangatan. "Rina, hidup bukan tentang siapa yang memiliki lebih banyak, tetapi siapa yang berani bermimpi dan berjuang untuk impian itu. Kamu tidak akan pernah tahu seberapa jauh kamu bisa melangkah, kalau kamu tidak mulai mengambil langkah pertama." Kata-kata Pak Budi membuka hati Rina. Ia mulai berpikir bahwa meskipun perjalanan itu sulit, setiap usaha yang dia lakukan adalah langkah menuju impian yang lebih besar. Setelah percakapan itu, Rina memutuskan untuk mendaftar mengikuti program beasiswa. Pada akhirnya, meskipun tidak semua anak dari desa itu bisa mendapatkan beasiswa, Rina terpilih untuk melanjutkan pendidikan ke kota. Semua itu berkat semangat, tekad, dan dorongan dari Pak Budi yang tidak pernah ragu akan kemampuan murid-muridnya. Ketika Rina berpamitan pada Pak Budi, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Pak. Tanpa dukungan dan kata-kata Pak Budi, saya mungkin tidak berani mengejar impian ini." Pak Budi hanya mengangguk, menyeka peluh di dahinya, dan berkata, "Jangan lupa, Rina,
Setiap langkah yang kamu ambil adalah jejak yang akan menginspirasi orang lain. Teruslah berjalan, dan jangan pernah berhenti belajar. Rina melangkah pergi, meninggalkan jejak langkahnya di tanah yang dulu ia pijak bersama Pak Budi. Sementara Pak Budi berdiri di tempatnya, merasa ada sesuatu yang hangat mengalir dalam hatinya. Ia tahu, walaupun hari-harinya penuh tantangan, ia telah memberikan sesuatu yang tak ternilai bagi anak-anak ini, harapan untuk masa depan yang lebih baik. Waktu berlalu dengan cepat, dan Pak Budi semakin merasakan bahwa perjalanan hidupnya sebagai seorang guru bukan hanya tentang memberi ilmu, tetapi juga tentang membentuk karakter dan kepribadian anak-anak yang ia didik. Meskipun Rina berhasil melanjutkan pendidikan ke kota, banyak anak lainnya yang tetap tinggal di desa, berjuang dengan kehidupan yang tidak mudah. Namun, semangat Pak Budi tidak pernah pudar, bahkan semakin besar. Ia percaya bahwa setiap langkah yang ia ambil bersama murid-muridnya akan meninggalkan jejak yang lebih dalam, tak hanya di desa, tetapi juga dalam hati setiap anak yang pernah belajar darinya. Suatu pagi, ketika Pak Budi sedang duduk di ruang guru, seorang pemuda datang mengunjunginya. Pemuda itu adalah Adi, salah satu alumni sekolah yang telah lama lulus. Adi, dengan pakaian rapi dan langkah penuh percaya diri, langsung menghampiri Pak Budi. Senyumnya menunjukkan bahwa ia sudah berhasil meraih cita-citanya. "Pak Budi," kata Adi dengan penuh rasa hormat, "saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tanpa dukungan dan semangat yang Pak Budi berikan, saya tidak akan pernah sampai sejauh ini." Pak Budi memandangnya dengan mata penuh kebanggaan. Adi, yang dulu adalah anak pemalu dan sering ragu akan kemampuannya, kini berdiri tegak dengan pencapaian yang luar biasa. Adi berhasil menyelesaikan pendidikan di Universitas Kota dan kini bekerja di sebuah perusahaan ternama. Ia tidak hanya berhasil secara akademis, tetapi juga berkembang menjadi pribadi yang mandiri dan berintegritas. "Adi, kamu sudah berhasil sampai sejauh ini karena kerja kerasmu sendiri. Saya hanya memberikan sedikit dorongan, dan kamu yang memilih untuk melangkah lebih jauh," kata Pak Budi sambil tersenyum tulus. Adi menundukkan kepala, merasa terharu. "Pak Budi, saat-saat saya di sekolah dulu, Pak Budi selalu mengajarkan kami untuk tidak hanya mengejar nilai, tetapi juga mengejar impian dan menjadi orang yang baik. Itu yang membedakan saya dengan banyak orang. Saya ingin membuktikan bahwa meskipun saya berasal dari desa yang sederhana, saya bisa berhasil seperti yang saya impikan." Pak Budi terdiam sejenak, kemudian berkata dengan bijak, "Setiap langkah yang kamu ambil adalah jejak yang menginspirasi orang lain, Adi. Dan saya yakin, perjalananmu tidak berhenti di sini. Ada banyak langkah-langkah baru yang harus kamu ambil untuk memberikan manfaat bagi orang lain, terutama bagi adik-adik yang masih belajar di sini." Adi mengangguk setuju. "Saya berjanji, Pak. Saya ingin kembali ke desa ini suatu hari nanti untuk memberikan kesempatan yang lebih baik kepada anak-anak di sini, seperti yang Pak Budi lakukan untuk saya." Hari itu, Adi berjanji untuk kembali ke desa dan membantu generasi berikutnya mewujudkan impian mereka. Pak Budi merasa terharu mendengar janji tersebut. Ia tahu, meskipun ia tidak akan selamanya ada di sekolah itu, jejak langkahnya sudah meninggalkan bekas yang dalam di hati setiap anak yang pernah ia didik. Pendidikan tidak hanya tentang mengajarkan ilmu, tetapi juga tentang menumbuhkan semangat untuk terus berkembang dan memberi kembali kepada komunitas. Beberapa tahun kemudian, Adi kembali ke desa dengan membawa pengalaman dan pengetahuan yang didapatnya di kota. Ia membuka sebuah lembaga pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu, agar mereka bisa meraih pendidikan yang lebih baik. Banyak anak-anak di desa itu yang merasa diberkahi bisa belajar dengan fasilitas yang lebih baik, dan Adi selalu mengingatkan mereka bahwa perjuangan mereka baru dimulai. Pak Budi kini sudah tidak lagi mengajar di sekolah itu, namun jejak langkahnya terus hidup dalam diri anak-anak yang pernah menjadi muridnya. Setiap langkah mereka adalah cerminan dari dedikasi seorang guru yang percaya bahwa pendidikan adalah kekuatan yang bisa merubah kehidupan. Meskipun tak lagi terlihat, Pak Budi tahu bahwa setiap kali anak-anak itu melangkah dengan tekad dan harapan, mereka membawa bersama mereka ajaran dan semangat yang telah ia tanamkan sejak dulu. Dan dengan itu, meskipun Pak Budi telah meninggalkan sekolah,
Jejak langkahnya akan terus terukir di dalam hati setiap orang yang pernah ia bantu, dan inspirasi yang ia berikan akan terus tumbuh dalam generasi-generasi berikutnya.